Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mulia Akbar. Pada video kali ini, saya akan membahas apa saja yang telah saya lakukan untuk penginstalan CyberPanel dan juga untuk WordPress. Nah, sebelum itu, ada pun beberapa poin yang harus saya mention, yang dimana video ini ditujukan untuk memenuhi beberapa rubrik dari ujian akhir semester mata kuliah administrasi jaringan, yang dimana terdapat beberapa poin-poin yang dimana digrupkan dari instalasi cyber panel, lalu pembuatan website WordPress, dan juga dokumentasi dan video kali ini yaitu presentasinya. Nah, untuk proses penginstalan CyberPanel sendiri, saya membuatnya di virtual machine Proxmox, yang dimana menggunakan ISO Ubuntu 22.04.5 Live Server, yang dimana saya telah menginstalnya di sini dengan spesifikasi hardware-nya itu sebanyak memori 3,95 GB dengan disk berisi 100 GB. Di sini saya juga sebenarnya sudah membawanya di presentasi kemarin, yang dimana saya telah menginstal cyber panel-nya uh, dengan menggunakan perintah curl dan widget, lalu package-nya dengan sintak sh, dengan pemilihan instalasinya dijalankan dan opsi yang dipilih seperti ini. Hingga hasilnya itu seperti ini, ataupun yang cyber panel seperti ini. Nah, setelah menginstal CyberPanel-nya, saya membuat website di platform CyberPanel juga, yang dimana saya membuatnya dengan bernamakan domain raditya14.com. Lalu saya juga telah membuat database untuk mengakomodir website ini di CyberPanel, terus lebih tepatnya di phpMyAdmin-nya. Di sini saya telah membuatnya, yang bernama Radi garis bawah UAS garis bawah database, yang dimana untuk mengakomodir website WordPress ini. Nah, untuk penginstalan WordPress-nya, saya menggunakan WordPress versi 6.9 versi Indonesia, yang dimana saya memasukkan isi dari WordPress ini agar bisa mendapatkan indeks PHP-nya, yaitu saya masukkan di public HTML agar bisa membaca indeks PHP-nya. Saya menggunakan perintah untuk mengatur izinnya yang seperti ini. Saya menggunakan perintah untuk melakukan chmod untuk membaca indeks PHP-nya, karena jika tidak saya lakukan pada saat tadi itu membacanya itu OpenLight server. Ya, jadi indeks PHP-nya itu tidak terbaca sama sekali. Jadi saya harus mengatur kepemilikannya atau mengatur agar indeks PHP-nya itu atau folder public HTML itu kebaca seperti itu. Nah, untuk tampilan website WordPress-nya seperti ini. Saya telah juga beberapa mengotak-atiknya, terutama dari tema, lalu juga mengotak-atik sedikit di editornya untuk desainnya, dan juga untuk secara tampilan, untuk tampilan WordPress website saya seperti ini. Saya menggunakan langsung domain raditya14.com karena saya telah mengatur di notepad hostnya ini seperti ini, yaitu 10.2.22.144 raditya14.com. IP ini saya menggunakannya dengan root 10.2.22.1 atau root dari servernya, root untuk ke jaringan kampus itu 10.2.22.1 untuk yang ke servernya itu saya gunakan. Nah, untuk monitoring webnya saya menggunakan netcat, netdata, sorry, dengan saya setup seperti ini. Bisa dilihat hasilnya, hasilnya seperti ini. Begitu banyak, cukup data-data yang ditampilkan pada net data ini. Cukup banyak sebenarnya matriks-matriks untuk datanya tersendiri. Namun untuk melihat data untuk websitenya sendiri bisa menggunakan fitur user.
di sini user dan bisa melihat beberapa dimensi usernya yang menggunakan terutama dari symmetric CPU, lalu ada memori, ada top by disk, rate pembacaan disknya, dan juga disk menulisnya atau writes-nya. Yang dimana untuk websitenya sendiri itu saya itu parameternya di sini Raditya 5588, yang dimana nama user atau nama user yang bisa mengakses direktornya yang ini Raditya 5588. Dan untuk cyber panelnya seperti ini, untuk bukti bahwa bisa menginstal cyber panelnya, dan cyber panelnya itu dibaca juga di net datanya. Namun untuk website datanya sendiri ini masih bersifat trial atau 14 hari, yang dimana ada beberapa fitur-fitur yang akan dikurangi ketika masa trial 14 harinya itu berkurang, itu habis. Jadi ada beberapa fitur yang tidak selengkap ini akan dikurangi setelah 14 hari. Namun untuk ketika saya melihat beberapa dokumentasi apakah ketika di luar trial dan tidak, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan lah. Cuman hanya beberapa node yang dibatasi. Contohnya di bagian sini itu total node-nya kan yang masih dibaca itu satu. Nah, ketika trialnya habis itu total node-nya itu dikurangi. Ada beberapa node yang dibatasi seperti itu. Namun karena hanya ini keperluan hanya menggunakan satu server, maka total node-nya itu yang dipakai itu cuma satu saja, karena saya langsung menghubungkannya di servernya, server VM yang saya gunakan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.